Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wajannibna ma yudurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, bapak ibu saudara-saudari solihin solihat yang semoga senantiasa dalam lapis-lapis keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah kembali memperkenankan kita untuk hadir di majlis di antara majlis ilmu, taman di antara taman surga, yang kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan pertolongan, memberikan petunjuk dan bimbingan untuk kita memahami ilmu pada pagi hari ini. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin muslimat, solihin solihat, a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan bagian selanjutnya kitab Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seni interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada bab ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a khawasi ashabih. Interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dekatnya. Hadirin dimuliakan Allah, perlu kita fahami bahwa dalam tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada umatnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah melepaskan dua hal. Yang pertama adalah Nabi senantiasa menampilkan teladan yang baik di hadapan para sahabatnya, masyarakat Islam yang Nabi SAW didik. Nabi memberikan teladan terbaik 24 jamnya. Nabi tampil sebagai seorang kawan terbaik, sebagai seorang ayah terbaik, sebagai seorang suami terbaik, sebagai seorang tetangga terbaik, sebagai seorang tuan rumah terbaik, sebagai seorang panglima perang terbaik, sebagai imam sholat terbaik, sebagai takmir terbaik, sebagai pemerintah terbaik. Nabi SAW memberikan keteladanan terbaik. Dan yang kedua yang penting, kata para ulama, dalam interaksi Nabi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, Nabi selalu membersamai mereka. Nabi selalu hadir. Tidak hanya wujud, tapi Nabi juga hadir. Apa bedanya wujud dan hadir? Kalau wujud itu orangnya ada, tapi keberadaannya tidak terlalu berpengaruh pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu wujud. Wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya seperti tidak wujudnya. Jadi ada atau tidak begitu dihiraukan. Tapi Nabi SAW tidak hanya wujud, tapi Nabi SAW juga hadir. Artinya hadir apa? Ketika Nabi SAW berada di tengah-tengah umatnya, di tengah masyarakatnya, di tengah sahabatnya, maka keberadaan Nabi SAW sangat berpengaruh. Artinya apa?
Ketika Nabi SAW selalu membersamai para sahabat, Nabi SAW menjadi problem solver. Nabi SAW menjadi pendengar setiap masalah para sahabat. Tidak hanya pendengar, Nabi SAW mencarikan solusi-solusinya. Maka dua hal ini yang harus senantiasa kita teladani, menjadi teladan yang baik dan selalu membersamai orang-orang di sekitar kita. Kalau sekupnya keluarga ya membersamai, kalau dia seorang ayah, seorang suami ya membersamai istri dan anak-anaknya. Kalau sekupnya adalah ibu, maka ibu harus hadir di tengah anak-anaknya dan di tengah pasangannya. Kalau sekupnya adalah sekolah, berarti sebagai guru kita harus hadir. Tidak hanya formalitas, jam kantor masuk, jam pelajaran, setelah itu sudah tidak ada sangkut paut dan tidak ada tali hubungan lagi dengan muridnya, itu salah. Maka dia harus hadir dan memberikan teladan yang baik. Karena pendidik itu mendidik di luar jam pelajaran dan di dalam jam pelajaran, bukan hanya ketika jam pelajaran, setelah itu dia memberikan contoh yang tidak baik. Kalau pendidik hanya sekedar mentransfer ilmu, maka Google sudah cukup, tidak perlu kita bayar mahal-mahal, cukup mentransfer ilmu. Tapi kita mensekolahkan anak kita itu untuk mendapatkan pembelajaran akhlak, pembelajaran adab, pembelajaran teladan yang baik bagi anak-anak kita dari guru-gurunya yang dia lihat dan dia bersamai selama di sekolah. Nah, jadi apa tergantung sekupnya. Kalau sekupnya adalah hidup bermasyarakat, maka seorang warga yang baik dia harus hadir, dia harus membersamai masyarakatnya dan selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang dimaksud para sahabat di sini bukan para sahabat yang hanya melihat Rasulullah, tapi khawasu ashabih di sini adalah sahabat-sahabat khusus, sahabat-sahabat dekatnya Rasulullah. Ibnu Taimiyah mengkategorikan sahabat dalam kitab Majmu' Fatawanya itu, sahabat itu memang ciri-cirinya 4. Tapi dari 4 itu kalau semuanya terpenuhi, maka ada tingkatan-tingkatan lagi. 4 itu apa saja? Yang pertama, sahabat itu syarat pertamanya atau ciri pertamanya, dan 4 ini harus ada. Maka seorang disebut sahabat kalau 4 ini ada. 1, dia harus seorang manusia. Ya benar, ini syarat. Karena untanya Nabi itu tidak disebut sahabat. Kucingnya Abu Hurairah walaupun melihat Nabi tidak disebut sahabat. Jadi 1 harus manusia. Yang kedua, harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, harus berjumpa Nabi SAW. Nah, nanti yang membedakan sahabat dekat dengan sahabat jauh itu poin ketiga ini, ya. Bertemu dan berjumpa dengan Rasul SAW. Yang keempat, dia meninggal dalam keadaan beriman. Artinya sahabat yang ketemu Rasul, beriman, tapi ternyata sepeninggal Rasul dia murtad misalnya, maka dia tidak disebut sebagai seorang sahabat. Nah, kata Ibnu Taimiyah, jika seseorang sudah mengumpulkan 4 syarat ini, maka dia disebut sebagai sahabat. Nah, kalau sudah disebut sahabat, maka sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, ada yang tidak. Yang dekat itu yang hidupnya berada di sekitar Nabi dan ketemu Nabi SAW terus-menerus, ya. Karena ada juga yang disebut sahabat hanya sekedar bertemu sekali dengan Nabi SAW, atau bahkan di tengah malam gelap gulita mendengar suara Nabi SAW di satu majelis seperti ini, ya. Misalnya majelisnya majelis malam, dia ada di balik takbir ini, tapi dia mendengar suara Nabi SAW, maka itu sudah disebut sebagai sahabat. Makna berjumpa atau bertemu itu ketika sudah mendengar suaranya sudah dimasukkan kategori berjumpa atau bertemu. Nah, yang seperti ini kan sahabat juga, tapi bukan min khawasi ashabi Nabi SAW, bukan termasuk sahabat dekat.
Lalu siapa yang disebut dengan sahabat dekat? Ya, yang selalu berada di sekitar beliau. Ya. Kita kenal nama-nama Abu Bakar As-Siddiq, kita kenal Umar bin Khattab, kita kenal Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Bilal bin Rabbah, ya. Dan sahabat-sahabat lainnya itu sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan sahabat Ali dalam sebuah riwayat yang sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim pernah berkata, aku biasa mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi ini sahabat yang paling dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka secara terbuka seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan rasa cinta kepada sahabat-sahabat terdekatnya ini, ya. Pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu dalam perang Zatus Salasil, ya. Lalu Amr bin Al-As ini mengatakan, ya, aku menghadap kepada beliau dan bertanya, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Ketika itu Rasulullah menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, kata Rasulullah, ya. Siapa orang yang paling kau cintai dari kalangan laki-laki ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ayahnya Aisyah, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu aku bertanya lagi, kata Amr bin As, lalu siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, lalu Umar ibnul Khattab. Jadi ini sahabat-sahabat dekatnya Rasulullah, dan Rasulullah secara terang-terangan mengungkapkan cintanya kepada para sahabat ini, ya. Maka ini sunnah, ya, sunnah kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada sahabat-sahabat solih dan sahabat-sahabat solihah kita, itu boleh, ya. Jadi karena kita betul-betul cinta kepadanya, karena ketaatannya kepada Allah, karena ketundukannya kepada batasan-batasan syariat, karena kesolihannya kepada agama ini, maka kita boleh mengatakan, aku mencintaimu karena Allah. Nah, seperti itu. Uhibbuka fillah atau uhibbuki fillah, itu boleh, karena Nabi pun secara terang-terangan mengungkapkan rasa cintanya secara terbuka kepada sahabat-sahabatnya, ya. Bahkan Nabi SAW karena kecintaannya kepada para sahabat, Nabi SAW tidak rela jika ada seseorang mencela sahabatnya, ya. Pernah suatu ketika terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, ya. Lalu Khalid mencerca Abdurrahman bin Auf. Secara Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Muhajirin, sahabat senior, sahabat yang sejak sebelum hijrah sudah menyatakan keimanannya kepada Rasulullah. Sedangkan Khalid bin Walid juga sahabat, ketika itu sudah masuk Islam. Hanya saja Khalid bin Walid kan masuk Islamnya belakangan, gitu ya. Perang Uhud masih ikut memusuhi Nabi SAW. Ketika mereka bertikai, ya, antara dua sahabat ini saling berselisih, Nabi SAW bersabda, ya, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela sahabat-sahabatku. Sebab kata Rasulullah, andaikan salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebanyak gunung Uhud, kata Rasulullah SAW, itu tidak akan bisa menyamai satu mud infak dari mereka, tidak juga setengahnya. Satu mud, Nabi mengisyaratkan satu mud itu satu begini, Bu. Ini satu mud, ya. Infaknya sahabat satu mud, kata Nabi SAW, infakmu satu gunung emas dari gunung Uhud tidak akan bisa menyamai. Bahkan setengah mud saja tidak sama, karena kemuliaannya para sahabat radhiyallahu anhum, ya.
Maksud Nabi di sini jangan kamu cela sahabat-sahabatku. Di sini maksudnya apakah berarti Khalid bukan sahabat? Khalid sahabat, tapi maksud Nabi SAW di sini adalah sahabat-sahabat terdekat beliau yang beriman sebelum penaklukan Mekah, yang beriman sebelum Nabi SAW berhijrah, yang membersamai beliau dalam jihad, yang membersamai beliau dalam menegakkan agama Allah. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengomentari hadis ini, beliau mengatakan jika hal ini disampaikan Nabi SAW kepada Khalid bin Walid dan para sahabat lain yang menjadi muslim setelah Hudaybiyah, lalu bagaimana menurut Anda yang akan disampaikan beliau tentang orang yang bukan termasuk sahabat namun berbicara buruk kepada sahabat-sahabat terdekat Nabi SAW? Kalau Khalid bin Walid saja ditegur sama Nabi SAW, lalu bagaimana orang-orang di akhir zaman ini yang membicarakan keburukan para sahabat radhiyallahu anhum? Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, ya. Siapa lagi? Abu Hurairah kafir, Muawiyah radhiyallahu anhu kafir, Yazid yang membunuh Ali katanya, ya. Terus apa? Aisyah ini wanita bezina radhiyallahu anhum ajmain, ya. Lalu bagaimana komentar Nabi SAW kepada orang-orang semacam ini, ya. Nah ini hadirin, jadi Nabi SAW itu sangat dekat sekali dengan sahabat-sahabat terdekatnya, ya. Tidak rela dikatai buruk, mengungkapkan perasaan cintanya secara terbuka. Bahkan Nabi SAW senantiasa menghormati sahabat-sahabatnya, ya. Nabi SAW itu menghormati betul sahabat-sahabat, memuliakan betul sahabat-sahabat terdekatnya. Pernah suatu hari terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar walaupun dua sahabat Nabi SAW, sering terjadi perselisihan, ya. Di antara perselisihan yang terekam dalam riwayat yang sahih itu, Abu Bakar dan Umar pernah berselisih soal sholat witir. Soal apa? Sholat witir. Abu Bakar bilang sholat witir saya kalau sholat witir sebelum tidur. Kata Umar, sholat witir itu setelah tidur, ya. Sepertiga malam sholat witir kok sebelum tidur. Akhirnya mereka berselisih, gontok-gontokan mereka kalau berselisih, sampai diem-dieman kadang-kadang, nanti kan kita sebutkan riwayatnya. Sampai akhirnya mereka mengadu kepada Nabi SAW untuk mencari mana yang lebih benar, sholat witir itu sebelum tidur atau setelah tidur. Akhirnya datang ke Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat dua sahabatnya berselisih, dan Rasulullah berkata, kalian berdua benar, ya. Abu Bakar, engkau berpegang kepada kehati-hatian. Umar, engkau berpegang kepada rasa optimisme, ya. Jadi Abu Bakar berhati-hati, khawatir nanti bangunnya pas azan subuh tidak sempat witir. Kalau Umar khawatir kalau nanti Umar optimis, beliau radhiyallahu anhu bisa bangun setelah tidur, ya. Jadi dua-duanya boleh, ya. Maka pun kita boleh ketika mungkin kita sudah seharian capek, ya, kayaknya lembur, sudah jam 10 malam kok kerjaan belum selesai, ya, baru bisa tidur jam 11. Nah seperti itu, ya, sebagai kehati-hatian kita terlewat sholat witir, ya. Karena sebagian ulama menekankan betul yang namanya sholat witir ini. Sholat witir itu, ya, sebagian ulama mengatakan sunnah yang mendekati wajib, ya. Jadi bahkan Imam Ahmad mengatakan seorang yang tidak pernah sholat witir itu, ya, ditolak persaksiannya, ya. Jadi kalau di zaman Imam Ahmad ada saksi dalam sebuah pengadilan kok dia tidak pernah sholat witir,
persaksiannya nggak dipakai. Ya, persaksiannya nggak dipakai karena sangat penting sholat witir ini. Nah, hari ini muliakan Allah, pernah suatu hari kata Abu Darda, ya, terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar membuat Umar sangat marah sehingga Umar meninggalkannya. Abu Bakar mengikutinya, ingin meminta maaf kepada Umar agar Umar memaafkan. Namun Umar tidak mau memaafkan, bahkan membanting pintu di hadapan Abu Bakar. Jadi walaupun para sahabat radhiyallahu anhum ini dekat dengan Rasul, mereka manusia sama dengan kita. Hanya fadilah mereka sangat agung dan sangat besar jika dibandingkan kita ini. Karena tersebab mereka lah wahyu itu turun. Kejadian-kejadian di zaman mereka itu menjadikan Allah menurunkan wahyu. Karena sebab pertanyaan-pertanyaan para sahabat, wahyu itu diturunkan. Makanya banyak di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang dimulai dengan kalimat apa? Yas'alunaka, yas'alunaka. Orang-orang bertanya kepada Muhammad, para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad. Yas'alunaka anil anfal, tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, tentang minuman keras dan tentang judi. Yas'alunaka anil mahid, tentang apa? Tentang haid. Yas'alunaka anil ruh, tentang ruh, dan macam-macam. Itu pertanyaan-pertanyaan sahabat yang menjadikan ayat itu turun. Maka sahabat ini walaupun mereka manusia, ya, fitrahnya mereka bisa marah, bisa berselisih, itu sama dengan kita, tapi mereka memiliki kemuliaan yang luar biasa karena hidup bersama Nabi SAW, berinteraksi langsung dengan wahyu. Hadirin, ya. Akhirnya Abu Bakar menemui Rasulullah SAW. Ya. Kata Abu Darda, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah, Abu Bakar datang sambil mengangkat salah satu ujung kainnya hingga lututnya terlihat. Saking bingungnya Abu Bakar tidak dapat maaf dari Umar ibn Khattab. Rasulullah SAW bersabda, ya, sahabatmu berselisih, kata Rasulullah kepada Abu Darda. Lihat, Abu Bakar sama Umar lagi berselisih gitu ya. Lalu Abu Bakar mengucap salam dan berkata, wahai Rasulullah, ada perselisihan antara aku dan putra Al-Khattab. Ya. Aku berbicara kasar kepadanya, lalu aku menyesalinya sehingga aku minta maaf kepadanya. Aku minta dia untuk memaafkanku, tapi dia tidak mau memaafkan. Maka aku datang kepadamu ya Rasulullah. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengomentari keterangan Abu Bakar tadi, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Ya. Kemudian akhirnya Umar datang juga setelah menyesali sikapnya kepada Abu Bakar karena tidak memaafkan Abu Bakar. Akhirnya Umar pergi ke rumahnya Abu Bakar, menanyakan apakah Abu Bakar ada di rumah. Ya. Ternyata Abu Bakar tidak ada di rumah. Lalu Umar mendatangi Rasulullah, ya, dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika Umar datang, ya, wajah Rasulullah itu berubah, memerah, pingin marah kepada Umar karena apa? Jebleskan pintu di hadapan Abu Bakar As-Siddiq tadi, ya, membanting pintu di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah berubah marah. Melihat hal itu, Abu Bakar As-Siddiq tahu Rasulullah marah gara-gara saya ini, ya, gara-gara mau membela saya, begitu ya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW ketika sudah memerah, Abu Bakar di hadapan Umar, Abu Bakar berlutut di hadapan Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, demi Allah, aku lebih zalim daripada dia. Jangan engkau marah kepada Umar, ya, jangan engkau marah kepada Umar. Lalu Rasulullah SAW di hadapan mereka bertiga, Abu Bakar, Umar, Abu Darda, Rasulullah bersabda, Allah mengutusku kepada kalian, tetapi kalian katakan engkau berdusta wahai Muhammad. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kalian mengatakan engkau berdusta wahai Muhammad, Abu Bakar mengatakan engkau benar wahai Muhammad, ya. Dan dia menenteramkanku dengan diri dan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah. Lalu beliau mengucapkan dua kali, tidak bisakah kalian berhenti dari berselisih dengan sahabatku, ya. Setelah itu
setelah kata Rasulullah itu tidak ada lagi satupun sahabat yang berani menyakiti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena fadilahnya Abu Bakar, ketika semua orang mengatakan dusta, Abu Bakar mengatakan yang engkau bawa adalah satu kebenaran wahai Rasulullah. Makanya Abu Bakar disebut satu laqab yang dimiliki Abu Bakar apa? As-Siddiq. Orang yang membenarkan perkataan Rasulullah ketika yang lainnya mendustakan, itu ya. Ketika yang lainnya mendustakan. Pernah juga dalam satu riwayat pembelaan Nabi SAW kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Pernah, hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah SAW memberikan satu bidang tanah kepada Robi'ah al-Aslami. Ini seorang Ansor dari suku Bani Aslam. Ya, Robi'ah al-Aslami dikasih sebidang tanah, Abu Bakar dikasih sebidang tanah. Kemudian akhirnya tumbuh dari tanah itu apa? Pohon-pohon kurma. Sampai akhirnya suatu hari mereka berselisih tentang pohon kurma. Ini miliknya siapa dan ini miliknya siapa. Lalu Robi'ah berkata, ini pohon ini ada di tanahku, berarti milikku. Ya. Abu Bakar mengatakan, ini di tanahku, ini milikku. Akhirnya mereka adu mulut sampai akhirnya mereka berselisih. Ya. Abu Bakar mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh Robi'ah. Robi'ah disuruh sama Abu Bakar mengatakan hal yang serupa agar adil. Jadi sahabat ini walaupun berselisih tetap pengennya adil gitu ya. Aku sudah berkata kotor kepadamu, kamu juga harus mengataiku, kata Abu Bakar. Tapi Robi'ah, ya, Robi'ah ini ingin menahan lisannya karena sudah ada kabar bahwa Rasulullah akan sangat murka kalau ada yang menyakiti Abu Bakar. Ditahan lisannya. Lah Abu Bakar maksa. Kamu juga harus mengatakan serupa kepadaku. Tidak mau wahai Abu Bakar, kata Robi'ah. Sampai akhirnya Abu Bakar pun berkata, akan aku adukan kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar datang menemui Rasulullah. Robi'ah mengikuti Abu Bakar dari belakang. Oleh Bani Aslam, karena tahu Robi'ah ini habis dikatain sama Abu Bakar, Bani Aslam ikut sama Robi'ah di belakangnya, ingin membela Robi'ah. Ya. Lalu Bani Aslam, orang-orang kabilah Bani Aslam ini berkata, semoga Allah mengampuni Abu Bakar. Ya, bisa-bisanya dia mengadukan Rasulullah padahal dia yang salah, gitu ya. Lalu Robi'ah ini menegur kabilah Bani Aslam dan berkata, wahai kalian, tahukah siapa Abu Bakar As-Siddiq? Ya, dialah orang yang menemani Rasulullah sewaktu bersembunyi di gua. Dialah yang menemani Rasulullah ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dia adalah orang tertua dari kaum muslimin ini. Ya. Maka jangan sekali-kali kalian menghinanya. Ya. Jadi malah diingatkan sama Robi'ah ini, kaumnya, gitu ya. Lalu kaumnya Bani Aslam berkata kepada Robi'ah, ya, lantas kamu ingin bagaimana? Kamu ingin kita bagaimana? Ya. Kalau kami tidak boleh ikut mendukungmu, kata Robi'ah, pulanglah saja kalian. Pulanglah saja biar ini diselesaikan antara aku dan Abu Bakar. Lalu akhirnya ketemu sama Rasulullah, Robi'ah, Abu Bakar sama Rasulullah. Ya. Lalu setelah Abu Bakar mengadukan, Abu Bakar tanya ke Robi'ah, wahai Robi'ah, apa yang sebenarnya terjadi antara dirimu dengan As-Siddiq? Ya. Lalu Robi'ah menjawab, wahai Rasulullah, jadi kejadiannya itu begini dan begini. Dan dia mengatakan sesuatu kepadaku yang tidak aku sukai, dan ia menyuruhku mengatakan hal yang serupa, gitu ya, kepadanya agar kami impas. Tapi aku tidak mau ya Rasulullah. Ya, tapi aku tidak mau. Ya. Apa jawab Rasulullah ketika itu? Benar wahai Robi'ah, jangan kembalikan ucapannya kepada dirinya. Katakan saja, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Jadi Rasulullah dalam hal ini tahu sahabat dekatnya itu salah. Ya. Siapa? Abu Bakar dalam hal ini salah. Jadi Rasulullah menampilkan kepada kita satu sikap, hatta ketika yang melakukan kesalahan itu sahabat dekat tidak perlu dibela. Ya.
tidak perlu dibela. Daripada kamu balas, wahai Robi'ah, doakan saja. Tapi Rasulullah SAW meyakini ini yang salah Abu Bakar ini. Ya, nah ini kan contoh bahwa ya membela itu membela kebenaran, bukan membela orang yang dekat dengan kita. Ya, ya kalau memang waktunya perlu dibela ya dibela. Seperti kasus yang pertama tadi adalah antara Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau di satu waktu sahabat kita atau kawan kita tidak bisa dibela karena kesalahannya, ya sudah, tidak perlu dibela. Kita carikan alasan, tidak perlu. Ya, lihat apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat terdekat itu orang-orang yang sangat mengenali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan suatu ketika Nabi SAW itu pernah bersabda di akhir-akhir usia beliau bersabda di hadapan para sahabat dan berkata, Allah memberi pilihan kepada hambanya antara keindahan dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, ya. Dan juga Allah memberikan pilihan kedua, ya, memberi keindahan dunia atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah menjelaskan pada sahabat. Para sahabat belum bisa menerka-nerka ini maksudnya Rasulullah apa. Ada hamba dikasih pilihan Allah, pilih keindahan dunia atau keindahan di sisinya. Ya, para sahabat masih diam. Ini maksudnya Rasulullah apa? Ya. Lalu setelah itu Abu Bakar di pojokan ruangan itu menangis terseduh-seduh. Ya. Lalu sahabat yang melihatnya itu melihat Abu Bakar kok malah nangis nih, gimana sih gitu ya. Ya. Mereka saling bertanya mengapa orang tua ini menangis. Ya. Padahal Rasulullah hanya menjelaskan Allah kasih pilihan ini dan itu kepada seorang hamba. Ya. Maka setelah itu Rasulullah SAW karena tangisannya Abu Bakar semakin keras, semakin terdengar gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, jangan menangis. Ya. Orang yang paling banyak memberi dan persahabatannya dengan kekayaannya adalah engkau, wahai Abu Bakar. Kata Rasulullah. Ya. Andai aku disuruh memilih kekasih dari kalangan umatku, maka aku akan memilih dirimu, Abu Bakar. Tetapi tidak, yang ada hanyalah persaudaraan dalam Islam. Ya. Maka setiap pintu di masjid ini harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, untuk penghormatannya kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Lah Ibnu Hajar mengatakan saking dekatnya sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi itu tahu betul apa yang dimaksudkan Nabi SAW. Dalam hadis ini maksudnya Allah memberikan pilihan kepada Nabi SAW hambanya, pilih terus hidup di dunia atau kembali ke sisinya Allah. Abu Bakar sangat peka dalam masalah ini sehingga beliau menangis. Berarti waktunya sudah tidak lama lagi, kata Abu Bakar dalam hati. Sebentar lagi Rasulullah SAW wafat. Ya. Nah yang paling tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah hari ini muliakan Allah, ini contoh-contoh ya. Ini contoh bahwa Nabi SAW itu sangat memuliakan para sahabatnya. Pernah terjadi pada diri Umar. Ya. Umar ibn Khattab itu suatu ketika, ya, di waktu dimana Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik yang sudah menyakiti hati Nabi SAW, menfitnah ibunda Aisyah berzina. Pada pertemuan yang lalu kita bahas itu. Terus membuat masjid Dirar, masjid saingan agar jamaah Masjid Nabawi pecah. Terus Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga memecah barisan kaum muslimin di perang Uhud, sehingga terus akhirnya kaum muslimin kekurangan pasukan dan lain sebagainya. Dikabarkan meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Lalu putranya Abdullah bin Ubay bin Salul datang ke Rasulullah dengan bersedih, ya Rasulullah, ayahku meninggal ya Rasulullah. Ayahku yang sangat munafik kepada Islam dan kepada Rasulnya ini meninggal ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah, aku meminta satu saja ya Rasulullah, ya, solatkan ayahku ya Rasulullah agar Allah mengampuninya.
Aku tahu engkau sangat benci sekali kepada ayahku, tapi sholatkan ya Rasulullah untuk terakhir kalinya. Semoga Allah mengampuninya. Rasulullah tidak tega melihat putranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang mukmin, seorang yang sangat loyal kepada Rasulullah, minta satu permintaan agar Rasulullah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Sama Rasulullah akhirnya diiyakan hadirin sebagai apresiasi untuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Akhirnya diiyakan, Rasulullah berangkat. Ya. Di perjalanan Umar ibn Khattab dengar bahwa Rasulullah mau ngelayat si munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, mau nyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka oleh Umar ibn Khattab, ya, dihalang-halangi oleh Umar. Ya Rasulullah, apa yang hendak kau lakukan ya Rasulullah? Ini orang-orang munafik ya Rasulullah. Ini orang sangat benci kepada Islam. Ini orang yang memecah belah kaum muslimin. Ini orang yang menfitnah istrimu ya Rasulullah dengan fitnah yang keji. Apakah kau hendak mensolatkan dan memohonkan ampunan kepada Allah? Ya. Maka Umar bin Khattab itu punya satu perkataan yang nantinya perkataan ini jadi ayat di dalam Al-Quran. Ya, surah At-Taubah ayat 80. Terus Rasulullah bilang begini, iya, aku hendak memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Jadi saya tidak tahu Rasulullah itu hatinya terbuat dari apa, Bapak Ibu. Karena ini orang yang sangat pernah menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah kehormatannya, dalam masalah semuanya Rasulullah SAW, kepribadiannya pernah diinjak-injak oleh orang ini, tapi Rasulullah mau mensolatkan dan memintakan ampunan kepada Allah. Ya. Lalu kata Umar bin Khattab bahwa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahu la yaghfirallahu lahu. Ya. Wahai Rasulullah, kalaupun engkau mintakan ampunan untuknya atau tidak kau mintakan ampunan untuknya, itu sama saja ya Rasulullah. Allah tidak mungkin akan mengampuni dia. Allah tidak mungkin mengampuni dia. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, kalau Allah tidak mengampuni dia ketika aku memintakan ampunan untuknya, maka aku akan memintakannya 70 kali. Kalau 70 kali tidak diampuni oleh Allah, aku mintakan 70 kali lagi. Kalau 70 kali lagi tidak diampuni Allah, maka aku akan mintakan 70 kali lagi sampai Allah mengampuninya. Turun ayat tadi, At-Taubah ayat 80 itu. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Ya. Ya, kamu mintakan ampunan untuk orang munafik atau kamu tidak mintakan ampunan untuk orang munafik, maka kalau kamu mintakan ampunan kepada mereka 70 kali sekalipun wahai Muhammad, Allah tidak akan mengampuninya. Karena Rasul mengatakan, kalau 70 kali tidak diampuni, maka akan kutambahkan 70 kali lagi. Kalau 70 lagi tidak diampuni, aku tambahkan 70 kali. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tetap berangkat untuk mensalatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, sebagai penghormatan kepada putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, sebagai bentuk apresiasi kepadanya, karena dia adalah anak dari seorang munafik yang sangat loyal kepada Nabi SAW. Lalu setelah itu Nabi ditegur oleh Allah di ayat selanjutnya, di ayat ke-84, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri, dan janganlah kamu sholat setelah ini wahai Muhammad untuk seorang di antara mereka yang mati. Jadi yang terakhir ini Muhammad, setelah ini orang munafik, setelah orang ini tidak boleh sholat untuknya, ya, tidak boleh sholat untuknya, ya. Nah, setelah kejadian itu Umar bin Khattab, setelah lama gitu ya, Umar bin Khattab berkata, belakangan ini aku heran sendiri dengan keberanianku kepada Rasulullah pada hari itu, ya. Kok berani-beraninya aku menghalang-halangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika aku menghalangi itu Rasulullah menjawabku dengan senyuman.
Jadi Rasulullah tadi ketika dihalang-halangi sama Umar itu, dalam riwayatnya Umar ini disebutkan Rasulullah nyebut, wahai Umar, kalaupun aku tidak Allah tidak akan mengampuni ia 1 kali, maka aku akan mintakan 70 kali. Itu dengan senyuman. Ya. Ibnu Hajar mengatakan demikianlah kesabaran Rasulullah SAW dan permuliaan Rasulullah kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Ya. Jadi hari dimuliakan Allah, inilah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kadang-kala Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat terdekatnya juga memberikan atau mempercayakan sebagian urusan pribadi beliau kepada mereka. Ya. Ada kisah agak panjang, Bilal bin Rabah pernah diamanai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurus hutang-hutang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai selesai. Ya, jadi Bilal dikasih uang, dikasih barang, tolong sampaikan ke orang-orang yang pernah aku hutangi. Jadi Rasulullah SAW juga sangat percaya kepada para sahabat, sehingga sahabat-sahabat terdekatlah yang mengurusi urusan pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara bentuk interaksi Rasulullah yang lain, ya, kalau saya yang hitung di sini sikap Rasulullah yang kelima. Ya. Rasulullah menanyakan kepada para sahabat kabarnya. Jika para sahabat ini sudah tidak lama kelihatan, sudah agak lama nggak pernah kelihatan, Rasulullah tanyakan kabarnya. Ya. Pernah suatu hari ada sahabat namanya Thabit bin Qais. Ketika dengar ada ayat Al-Quran turun, ya, surah Al-Hujurat ayat kedua itu, ya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi ayat itu turun, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suaranya Nabi. Ya. Jangan mengeraskan suaramu, ya, di atas suaranya Nabi, ya, supaya amalanmu tidak menjadi sia-sia sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ya. Jadi kalau mengangkat suara di atas suara Nabi atau mengklaim perkataannya lebih benar daripada perkataannya Nabi SAW, hilang semua amalannya, hadirin. Ya. Jadi ayat ini masih relevan sampai hari ini. Kalau dulu Nabi bersabda apa terus ada yang nimpali, itu amalannya semua sia-sia, ya, dihapus amalannya sama Allah. Kalau sekarang Nabi tidak bersama kita, hanya saja ayat ini masih relevan, kata para ulama. Ayat ini untuk siapa? Untuk orang yang mencoba berkata bahwa pendapatnya lebih benar daripada pendapatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pendapatnya lebih benar daripada syariat ini. Nah ini langsung antahbatu a'malukum, maka hapus semua amalan kalian. Lah Thabit bin Qais setelah mendengarkan ayat ini, ya, duduk di rumahnya dan menjauh dari Rasulullah, tidak mau ketemu sama Rasulullah lagi. Karena apa? Minder. Berarti saya termasuk ahlun nar, berarti saya termasuk penghuni neraka ini, amalan saya habis. Karena Thabit bin Qais ini merasa ketika Rasulullah bersabda, Thabit ini ramai sendiri begitu loh, ya. Sehingga Thabit bin Qais selama tidak ketemu Rasulullah, sampai akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, ya, ada yang tahu tentang Thabit bin Qais enggak? Kata Rasulullah. Apa dia sakit kok tidak pernah ketemu, gitu ya, kok tidak pernah muncul, gitu ya. Lalu ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad berkata, ia tetanggaku ya Rasulullah, ya, dan dia baik-baik saja setauku, tidak sakit, tidak punya halangan. Lalu akhirnya apa? Saat menemui Thabit bahwa mengkabarkan bahwa Thabit dicari sama Rasulullah, gitu ya. Thabit dicari Rasulullah. Akhirnya Thabit mau mendatangi Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ketika ayat ini diturunkan, seperti yang engkau tahu ya Rasulullah, bahwa yang paling suka bersuara keras atau apa? Paling keras suaranya di antara orang-orang di majelismu itu aku ya Rasulullah. Ya, jadi sahabat itu saking sensitifnya kepada wahyu, ya. Gara-gara suaranya lebih keras daripada yang lainnya, terus kayak kena ayat ini, gitu ya. Terus akhirnya apa? Maka akulah ahli neraka ya Rasulullah.
Maka dari itu aku minder untuk ketemu engkau wahai Rasulullah. Maka terus akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepada Sabit bin Qais, justru engkaulah ahlu surga, ya, justru engkaulah ahlu surga wahai Sabit, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW sering menanyakan kabar tentang sahabat-sahabatnya. Nah ini juga akhlak yang perlu kita contoh. Misalnya kita punya teman lama tidak kelihatan, itu tanyakan, cari kabarnya. Siapa tahu dia punya satu halangan yang harus kita bantu, ya. Tanyakan, ini Bu Fulanah kok tidak pernah kelihatan ya di majelis ilmu, Pak Fulan kok tidak pernah kelihatan, ditanyakan rumahnya mana. Seperti itu Rasulullah mengatakan. Suatu hari Rasulullah juga pernah bertemu seorang sahabat yang membawa anaknya. Terus Rasulullah bertanya kepada orang ini, apakah kamu mencintai anak ini? Kata Rasulullah. Lalu orang ini berkata, ya, tentu ya Rasulullah, aku mencintainya, ya. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintainya, kata sahabat ini, ya. Semoga Allah mencintaimu ya Rasulullah sebagaimana aku mencintai anakku, ya. Kemudian anak ini ternyata sakit terus meninggal, ya. Berapa saat sakit meninggal. Terus Rasulullah SAW tidak melihatnya lagi. Terus Rasulullah itu saking mekanya sama para sahabatnya, anakmu kok tidak pernah kamu ajak, gitu, ya. Nanyakan si anak kecil ini, ya. Terus akhirnya si ayahnya ini berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku sudah meninggal, gitu ya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada ayah dari si anak ini, tidakkah kamu suka jika ia kelak akan mendatangimu, ya, tidakkah kamu suka jika nanti di surga kamu masuk dari sembarang pintu dan kamu dapati anakmu berlari membukakan pintunya, kata Rasulullah, ya. Jadi anak yang meninggal saat kecil itu jadi investasi untuk orang tuanya, ya, untuk orang tuanya nanti di padang mahsyar. Di hari hisab ketika semuanya kepanasan, anak-anak kecil ini akan datang dengan gelas-gelas berisi air segar untuk dihantarkan kepada orang tuanya. Sudah di depan surga, anak-anak ini nanti yang akan membukakan pintu surganya untuk orang tuanya. Masya Allah, gitu ya. Bahkan Rasulullah ini yang paling saya tidak habis pikir. Rasulullah itu juga tidak jarang menanyakan keadaan para sahabat, bahkan ketika Rasul dalam keadaan sulit dan mencekam, ya. Zaid bin Thabit pernah mengatakan, ketika perang Uhud berkecamuk, Rasulullah itu mencari seorang sahabat bernama Sa'ad bin Rabi', ya, dan memerintahkan kepadaku untuk mencari mana Sa'ad bin Rabi'. Jika kamu bertemu dengannya, sampaikan salamku dan katakan kepadanya bahwa Rasulullah menanyakan kabarnya. Akhirnya perang berkecamuk, rame, ya. Ternyata apa? Aku mencari Sa'ad bin Rabi' ini, ya, dan aku menemukan dirinya berada di dalam detik-detik terakhir dalam hidupnya. Sudah hampir meninggal, gitu ya, Sa'ad bin Rabi' ini, ya. Dan tubuhnya ini terdapat 70 luka di sekujur tubuhnya, dari sabetan pedang, dari tembakan tombak dan anak panah, ya. Lalu aku melihat Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini sahabat yang membagi hartanya dengan Abdurrahman bin Auf. Masih ingat ya? Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Madinah, karena Rasulullah tahu ini Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, dipersaudarakan sama orang kaya juga, ya. Sa'ad bin Rabi' bilang, aku punya 2 kebun, ya, kalau kamu mau ambil 1. Aku punya 2 rumah, kalau kamu mau yang bagus mana kamu ambil. Aku punya 2 istri, ya, kalau kamu mau. Iya, ini benar. Ini bukan berarti kita terus menanggapinya dengan negatif, ya. Ini ekspresi cintanya para sahabat dulu kepada para muhajirin, ya. Kalau kamu mau 2 istri yang cantik, aku ceraikan buat kamu. Tapi Abdurrahman bin Auf bilang apa? Tidak cukup wahai saudaraku, tunjukkan saja kepadaku mana jalan menuju pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Lah, Sa'ad bin Rabi' ini, ya, di perang Uhud, Sa'ad bin Rabi' ini dalam keadaan sudah sangat mengenaskan, begitu ya. Lalu akhirnya Zaid bin Thabit yang diutus Nabi SAW tadi berkata, wahai Sa'ad, Rasulullah menitipkan salam untukmu dan menanyakan kabarmu.
Lalu Sa'ad bin Rabi' menjawab, semoga kedamaian dilimpahkan kepada Rasulullah dan juga kepadamu. Katakan kepada beliau bahwa aku mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah mencium harumnya surga. Dan sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansor, karena Sa'ad bin Rabi' ini pembesar orang Ansor ya, kalian tidak punya alasan jika Rasulullah tertimpa bahaya sedangkan kalian masih bisa berkedip. Tidak punya alasan untuk tidak membela Rasulullah. Kalau suatu hari nanti Rasulullah tertimpa bahaya, kok kalian masih bisa berkedip tidak membela Rasulullah, itu kalian tidak punya alasan di hadapan Allah, kata Sa'ad bin Rabi' berpesan kepada Zaid bin Thabit. Ya, hari ini muliakan Allah, kata para ulama, ini salah satu contoh kepedulian Nabi SAW. Sempat-sempatnya Nabi menanyakan kondisi sahabat, padahal Nabi sendiri dalam keadaan mencekam. Ya. Nah, ini akhlak yang perlu kita contoh hadirin. Dalam keadaan apapun kita, jangan hanya mikirkan diri sendiri, pikirkan juga saudara kita, sahabat-sahabat terdekat kita. Ya. Ya. Hari ini muliakan Allah, banyak lagi kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama di sini tentang bagaimana cintanya Nabi SAW kepada para sahabat-sahabat terdekatnya. Ya. Nabi SAW itu, kata muallif di sini menyebutkan, sangat sedih jika ada sahabat terdekatnya itu meninggal. Ya. Kesedihan Nabi SAW itu tampak dari raut mukanya. Ketika Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Ruaha, ini sahabat-sahabat yang paling dicintai Nabi kan. Zaid bin Harithah itu kan anak angkatnya Nabi, ditegur sama Al-Quran. Mau dinamain Zaid bin Muhammad, ditegur sama Al-Quran kan, tidak boleh mengganti nasab itu ya. Satu-satunya nama dalam Al-Quran, nama sahabat dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran itu Zaid. Ya, ya. Nah, itu pas gugur di perang Mu'tah, ya, tiga-tiganya gugur, itu Nabi SAW bersedih berderain air mata. Ya. Ada sahabat namanya Utsman bin Mat'un. Utsman bin Mat'un ini juga sahabat kesayangan Nabi. Utsman bin Mat'un ini sebenarnya, beliau ini adalah anak muda di Mekah dulu, beriman kepada Rasulullah dan mendapatkan perlindungan dari orang-orang Quraisy. Utsman bin Mat'un ini, ya, ketika masuk Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dilindungi oleh pamannya sendiri. Pamannya namanya Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah itu dulu pembesarnya, orang nomor satunya kafir Quraisy. Ya, lah tahu ponakannya masuk Islam, ya tetap dibela dalam artian biar tidak diganggu oleh orang Quraisy. Lah akhirnya Utsman bin Mat'un, si anak muda ini, melihat, wah lah kok sahabat-sahabatnya Nabi digangguin, masa aku nggak digangguin sendiri gitu ya. Akhirnya Utsman bin Mat'un ini, wah ini ada yang nggak bener nih, harusnya aku diganggu juga, hanya lantaran aku punya paman pembesar Quraisy aku nggak diganggu. Akhirnya apa? Dia datang ke pamannya Al-Walid bin Mughirah dan berkata, wahai pamanku, lepaskanlah jaminanmu untukku. Pamannya bilang, jangan wahai keponakanku, jangan, nanti orang-orang Quraisy bahkan bakal akan mengganggumu kalau jaminan dariku aku lepaskan. Tidak apa-apa wahai pamanku, aku ingin kau lepaskan, ya, karena sahabat-sahabatku Rasulullah dan sahabatnya sedang diganggu oleh orang Quraisy. Betul hadirin, karena permintaannya ponakannya dilepaskan, sudah nggak dijamin lagi, diumumkan bahwa Utsman bukan lagi atas jaminanku. Akhirnya Utsman bin Mat'un ini, anak muda pemberani ini, ya, datang ke pasar Ukas, pasarnya orang-orang Mekah jualan syair itu ya. Ada seorang penyair yang terkenal ketika itu namanya Lubaid. Lubaid berkata, Lubaid bersyair di atas panggung, ala ma siwallahi fan, bahwa segala sesuatu selain Allah itu fana, sementara saja. Dia menyebutkan syair-syairnya, dan semua nikmat itu akan sirna, kata Lubaid ini. Sedang bersyair, Utsman itu komen di bawah panggung, komen, ya, benar, selain Allah itu fana, selain Allah itu sementara, tapi tidak semua nikmat itu akan sirna. Kenikmatan surga tidak akan sirna katanya.
Jadi orang lagi nyanyi, orang lagi bersyair, digangguin, direcokin sama anak muda. Lalu Lubaid ini merasa terganggu karena sebelumnya ketika dia bersyair tidak ada yang nimpalin komen seperti itu, tidak ada. Terus Lubaid bilang kepada orang-orang Quraisy, sejak kapan dari kebiasaan kalian di pasar ini ada orang yang bersyair mendendangkan syairnya tapi terus akhirnya ditimpali dengan orang yang tidak bertanggung jawab ini. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy terprovokasi, akhirnya memukulin si Utsman bin Maz'un ini. Utsman bin Maz'un dipukulin, sahabat Utsman bin Maz'un. Setelah itu apa? Setelah dipukulin sampai akhirnya babak belur tubuhnya, sampai mata kirinya itu pecah. Ya, dipukulin sama orang-orang Quraisy. Ya. Terus akhirnya pamannya Al-Walid bin Mughirah datang kepada Utsman bin Maz'un, ya, dan berkata, wahai ponakanku, sudah tak bilang kan kamu dipukuli sama orang Quraisy gara-gara lepas jaminanmu dari jaminanku darimu. Kata Utsman bin Maz'un apa? Utsman bin Maz'un mengatakan, wahai pamanku, sesungguhnya mata kiriku pecah dan sesungguhnya mata sebelahnya iri dan cemburu kepada mata kirinya ini. Ya, jadi pingin juga dijotosin gitu ya. Karena ternyata nikmat ini ternyata dijotosin, ya. Ternyata para sahabat itu, sahabatnya Rasulullah kok pada sabar-sabar, memang ternyata dipukulin orang-orang kafir ini nikmat katanya. Padahal pamannya sendiri juga kafir gitu ya. Ya. Jadi sahabat Utsman bin Maz'un ini sahabat yang sangat setia dengan Rasulullah selama dia selama di Mekah. Terus suatu hari Rasulullah dapat kabar bahwa Utsman bin Maz'un ini meninggal dunia. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW datang ke rumahnya Utsman bin Maz'un. Rasulullah mencium pipinya dan Rasulullah berderayan air mata, ya, berderayan air mata. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa aku akan meletakkan Utsman bin Maz'un ini di dalam satu liang, ya, dan aku akan mengenali kubur saudaraku ini dengan meletakkan batu di atasnya. Dan aku akan menguburkan di dekat batu ini siapapun anggota keluargaku yang meninggal. Konon katanya di Baqi itu ya, kalau jenengan sudah pernah umrah atau haji, di Baqi kalau jenengan masuk ya, lurus nanti ada makam cukup besar itu ya, ada batu di situ, itu makamnya Utsman bin Maz'un dan keluarganya Rasulullah, istri Rasulullah dimakamkan di sekitar situ ya. Putra-putranya Rasulullah dimakamkan di sekitar Utsman bin Maz'un itu. Ya, nah ini lihatlah cara Rasulullah SAW, ya, begitu cintanya kepada para sahabatnya sehingga Rasulullah SAW sangat kehilangan para sahabatnya. Dan hal yang penting juga untuk saya sampaikan, ya, sebelum kita akhiri, ada satu lagi penting. Rasulullah SAW dalam interaksinya dengan para sahabat, Rasulullah sering sekali mendengarkan pendapat para sahabat. Ya, jadi walaupun Rasulullah ini dibimbing wahyu, tapi kalau sahabat sudah berpendapat, maka Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW menerima pendapat mereka. Contohnya ya, di perang Badar, ada sahabat namanya Al-Hubab bin Mundir. Ya, bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah memutuskan sudah, ya, kita membuat tenda di sini, kata Rasulullah. Kata sahabat Al-Hubab bin Mundir ini, ia bertanya, ya Rasulullah, apakah posisi yang engkau tentukan ini yang memilih Allah ataukah pendapat pribadimu ya Rasulullah? Kata sahabat Hubab ini. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya ini pendapatku sendiri, ya, pendapatku. Lalu Al-Hubab berkata, wahai Rasulullah, ini bukan posisi yang baik, ya. Kita harus memindahkan orang-orang ini dari sumber ke sumber air dan kita kuras semua sumber airnya orang-orang kafir Quraisy yang nanti akan datang, sehingga mereka nanti ketika datang kelelahan mereka sudah tidak dapat air. Jadi perang Badar itu perang strategi memang, ya. Jadi di padang Badar itu ibu-ibu, kalau Anda pernah ke sana agak mahal kalau dari Madinah ya. Ke Badar itu kalau naik taksi sekitar 300 real ya, sekitar 300 real ya, 1.200.000 kalau naik taksi. Tapi sesekali memang penting kita ke sana. Di padang Badar itu ya ada 3 sumber air. Lah Rasulullah SAW awalnya membuat posisi ini 1, 2, 3. Rasulullah itu bikin camp di sini
nungguin orang kafir Quraisy di sini. Ya, di padang Badar ini di sini. Lah, ini 3 ini kan berarti untuk orang kafir Quraisy. Oleh Hubab ini, Al-Hubab bin Mundir bilang, "Ya Rasulullah, ini posisi yang salah. Kita ambil 2 ya Rasulullah, kita sisakan 1 mereka. Ya. Tapi yang 1 itu kita kuras airnya habis ya Rasulullah." Ya. Jadi mereka sudah datang capek-capek dari Mekah ke Badar. Mereka ngelihat, wah ada mata air, diambil ternyata sudah habis. Sedangkan kita punya pasokan sumber air yang banyak. Ya, jadi lihatlah Hubab tadi, adabnya Hubab kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini wahyu atau pendapat pribadimu ya Rasulullah? Kalau wahyu kan sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau pendapat pribadimu ya Rasulullah, ya posisi ini bukan posisi yang bagus ya Rasulullah, agak maju ya Rasulullah. Ya, ambil 2 sumber air, sisakan 1, yang 1 kuras airnya ya Rasulullah. Jadi mereka nanti datang dalam keadaan sudah kalah mental dulu, karena sudah kehabisan air. Ya, jadi memang perang urat saraf sebenarnya, perang Badar itu bukan hanya perang kuat-kuatan, ya, perang urat saraf. Ya, karena kalau perang kuat-kuatan jumlahnya kaum muslimin cuma berapa? 313, mereka 1000 orang dengan peralatan lengkap seperti itu. Ya, jadi ini contoh bahwa Nabi SAW Nabi SAW menerima pendapat para sahabat. Ada beberapa riwayat lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya Nabi SAW dalam beberapa kesempatan menerima pendapat dari para sahabatnya. Nah, ini juga menjadi sikap yang harus kita contoh. Jadi tidak selamanya kita ini mungkin yang paling pinter di hadapan sahabat kita yang paling berpendidikan, kita yang paling maju gitu ya. Mungkin kita yang paling punya, Allahu a'lam bishawab ya. Tapi kadang-kala kita penting untuk mendengar orang lain berpendapat. Bisa jadi pendapatnya lebih ditunjuki Allah dan lebih diberi taufik oleh Allah, sehingga mungkin pendapatnya lebih memberikan maslahat dalam kasus-kasus tertentu gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan masih lanjutkan karena ini bab yang cukup panjang ya. Ala kulli hal kita ambil banyak maslahat, banyak manfaat dan faidah dari interaksi Nabi SAW dengan sahabatnya ini. Yang pertama, Nabi SAW selalu mencintai para sahabatnya, bahkan mengungkapkan rasa cintanya kepada para sahabatnya. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu membela mereka, ya, tidak rela apabila ada orang yang berbicara buruk kepada mereka. Lalu yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil, Rasulullah sangat menghormati dan memuliakan sahabat-sahabatnya. Ya, jadi Rasulullah itu tahu bagaimana membalas budi sahabat-sahabatnya yang sudah berkorban untuk perjuangan. Yang keempat, Rasulullah mempercayakan sebagian urusan pribadinya kepada sahabat-sahabatnya. Yang kelima, Rasulullah menanyakan keadaan para sahabat walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Lalu yang keenam, Rasulullah sedih atas kematian para sahabat. Yang ketujuh, Rasulullah mendengarkan pendapat-pendapat para sahabat radhiyallahu anhu. Masih ada 8, 9, 10 yang tidak kalah menarik insyaallah riwayat-riwayat yang disebutkan oleh muallif. Semoga kita bisa ambil faedahnya pada pertemuan selanjutnya. Ala kulli hal, dari semua yang kita bahas ini ya, menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW berhasil merebut hati para sahabat radhiyallahu anhum dan para pengikutnya ya, sehingga ketika hati itu sudah direbut, hadirin, mudah kebenaran itu untuk disampaikan. Makanya berdakwah itu bukan hanya dengan dalil, bukan hanya dengan ceramah, tapi berdakwah itu juga harus dengan akhlak ya. Karena kalau akhlak sudah ditampilkan, orang akan tertarik dan orang akan mudah untuk menerima kebenaran yang kita bawa. Wallahu a'lam bishawab.